Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini adalah Kerajaan Surga dan para pekerjanya. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 20 ayat 1-16 dan di dalam ayat yang ke-14 berkata demikian. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan hari ini kita melihat sesuatu yang menarik. Bahkan boleh dikatakan ini sesuatu yang kelihatannya kontroversi bagi banyak orang. Di satu sisi kita melihat sepertinya Tuhan tidak adil, tetapi di sisi yang lain dengan tegas Tuhan berkata, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Dengan lain kata Tuhan berkata, kita kan sudah sepakat untuk 1 dinar. Kalau orang-orang ini mendapatkan kemurahan khusus daripadaku, karena memang mereka adalah orang-orang yang tertolak, karena memang mereka adalah orang-orang yang terbuang. Mereka tidak dibutuhkan oleh siapapun, tetapi aku memanggil mereka, dan karena belas kasihanku, aku memperlakukan mereka sama seperti kamu semua. Bukan ketidakadilan, tetapi kemurahan. Kasih setia yang aku kerjakan buat setiap mereka yang terbuang itu. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita dapat melihat pelajaran-pelajaran yang menarik di balik perumpamaan tentang orang-orang yang upahan di kebun anggur ini. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan mau memakai orang-orang yang terbuang sekalipun. Kita lihat di dalam ayat 3-8. Tuhan mau memakai siapa saja, bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang terbuang sekalipun. Orang-orang yang menganggap dirinya tidak layak, tetapi jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau memakai hidup kita. Tuhan mau melakukan sesuatu yang khusus dalam hidup kita, dengan suatu maksud yang mulia. Karena itu jangan saudara lemah dan putus asa, atau berkata saya orang yang tidak berguna, tetapi datanglah kepada Yesus dan serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Maka Allah tidak kekurangan cara untuk memakai hidup saudara untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar. Yang kedua kita belajar dari ayat yang ke-9 dan ke-10, Tuhan mau memakai orang yang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan orang lain. Jika kita perhatikan, inilah akar atau awal mula terjadinya banyak persoalan, sebagaimana dalam kitab Yakobus dikatakan, di mana ada iri hati, maka di situ ada kehancuran. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Jika kita memusingkan diri dengan persoalan orang lain, maka yang terjadi kita mulai iri, dengki, kita mengingini apa yang orang lain miliki, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang selalu bersungut-sungut. Kita harus ingat bahwa Allah berhak mempergunakan berkat-Nya. Allah tidak berhak mengangkat siapapun, mengerjakan mujizat bagi siapapun, tetapi satu hal kita tahu bahwa Allah melakukan sesuatu itu dalam keadilannya. Jika Dia mengangkat seseorang, jika Dia melakukan sesuatu untuk seseorang karena memang Dia tahu bahwa orang itu mampu dan layak menerimanya, Allah memperhitungkan kesanggupan kita. Jadi jika kita sanggup mengerjakannya, maka Allah juga akan mencurahkan segala berkat yang baik untuk kita. Dan yang ketiga kita belajar dari ayat yang ke-15 bahwa Tuhan mau memakai orang yang mengerti tentang konsep kemurahan Allah. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Allah kita adalah Allah yang menyatakan kuasa-Nya dengan cara yang ajaib. Sadarkah kita jika bukan karena kemurahan Allah, kita ini tidak mungkin ada sebagaimana kita ada sekarang. Sebetulnya tidak ada satu orang pun di antara kita yang baik. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam standarnya Allah. Itu sebabnya Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu menjadi bukti kemurahan hati Allah. Daud berkata, tidak dibalaskannya kepadaku setimpal dengan kesalahanku.
Allah kita adalah Allah yang murah hati, dan karena Allah kita murah hati berarti kita juga harus murah hati. Karena Allah kita murah hati berarti kita tidak boleh menyakiti hatinya. Ketika kita tahu bahwa Allah kita murah hati, berarti kita harus hidup setia dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang siap bekerja untuk Tuhan. Jadilah orang percaya yang menyadari konsep kemurahan hati Allah. Menjadi orang percaya yang tidak suka bersungut-sungut, tidak memusingkan diri dengan persoalan orang lain, tetapi setia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab pada Tuhan. Menjadikan Yesus yang paling utama, meninggalkan dosa dan kejahatan, serta hidup menurut kehendak Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami ini bukanlah siapa-siapa. Kami adalah orang-orang yang terbuang, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau memanggil kami, bahkan Engkau memakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami pekerja-pekerja kerajaan surga yang siap untuk Engkau pakai Tuhan. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami tidak memusingkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kami, tetapi biarlah hati kami, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.